Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yeni Aryani, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai restitusi. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, menurut Chelsom Goosen, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tindakan yang dilakukan adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Pada kasus 1, Denny adalah siswa kelas 10. Sebetulnya Denny anak yang periang, aktif, dan mudah bergaul. Tetapi akhir-akhir ini Denny terlihat murung dan nilai hariannya pun mengalami penurunan. Menurut informasi dari teman sekelasnya, Denny mengalami bullying verbal. Keseharian Denny di kelas memang lebih sering bermain dengan siswa perempuan dibandingkan dengan siswa laki-laki. Karena hal inilah Denny seringkali mendapatkan olok-olok dari teman sekelasnya, terutama teman laki-laki. Sebagai wali kelas, Bu Yeni memanggil Denny ke ruangannya dan berbicara dengan Denny untuk mengetahui permasalahan sebenarnya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Denny. Sini masuk. Silakan duduk. Maaf Bu, kata Anis Denny disuruh ke ruangan Ibu. Ada masalah apa ya Bu? Iya betul, Bu Yeni pengen ngobrol sebentar sama Denny, boleh? Iya boleh Bu. Oke, gini Den, Bu Yeni dapat laporan dari teman-teman sekelas Denny. Katanya Denny sekarang berubah menjadi pemurung, menyendiri, gak mau bergaul sama teman-teman yang lain. Ditambah lagi ada laporan dari Bapak Ibu Guru kalau nilai Denny bahkan turun. Denny ada masalah? Bu, Kenapa? Takut mau cerita? Gini Den, semua anak itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya, oke. Pasti ada solusinya. Kalau memang itu ada permasalahan, bisa dicari solusinya. Mungkin ini bisa cerita dengan Bu Yeni? begini Bu, saya diolok-olok sama teman sekelas saya. Katanya saya nggak mau berteman sama anak laki-laki, maunya berteman sama anak perempuan saja. Ada juga yang bilang saya gendut Bu, terus ada juga yang bilang saya tukang laporan ke BK tentang situasi di kelas. Oh, ada yang begitu? Iya, jadi saya sakit hati Bu. Ada yang mengolok-olok juga? Ada, Teman satu kelas? ada, iya. Oh, ya benar. Kalau memang misalkan Bu Yeni di posisinya Denny juga kayaknya bakalan sakit hati juga sih. Itu manusiawi. Tapi ya nggak apa-apa Den. Setiap manusia tadi kan nggak ada yang Sempurna. sempurna. Oke. Cuma Bu Yeni mau tanya, Denny itu ketika diolok-olok sama teman, yang Denny lakukan apa? Denny cuman bisa diam Bu, walaupun sebenarnya Denny sakit hati sama marah. Cuma diam aja? Ya, Nggak berkelahi sama mereka? enggak Bu. Wah, mantap. Kenapa? Berarti Denny punya kontrol diri yang keren. Bisa Terima kasih, Bu. mengontrol emosinya sendiri. Untung cuma diam aja, nggak sampai berkelahi sama teman-teman. Mantap. Terima kasih Bu. Iya. Tapi Bu Yeni nggak ingin masalah ini berlarut-larut tidak ada solusinya. Ya kan? Jadi nggak mau kan jadi anak yang seperti ini terus? Enggak mau Bu. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat lagi nih. Dulu kan kita punya keyakinan kelas tuh. Masih ingat nggak Denny? Bayangannya Denny itu kepengen jadi siswa yang seperti apa? Masih Bu, Denny mau jadi siswa yang percaya diri, mandiri, kreatif, dan jujur. Mantap. Masih ingat semuanya. Nah, dari semua yang disebutkan oleh Denny tadi, sama dengan masalahnya yang tadi Denny ucapkan itu, kira-kira gimana? Sudah sejalan belum dengan keyakinan kelasnya? Belum Bu. Belum.
Nah, berarti kita pikir bareng-bareng nih solusi yang paling tepat untuk masalah ini biar sesuai dengan keyakinan kelasnya gimana, Den? Solusinya, Denny akan selalu berpikir positif dan keluar dari zona nyaman. Karena selama ini Denny pikir lebih nyaman berteman dengan perempuan. Ternyata setelah dipikir-pikir, tidak semua teman laki-laki jahat ke Denny. Masih banyak teman yang baik ke Denny. Kedepannya, Denny akan mengembangkan sisi positif dari Denny sehingga mengubah pola pikir teman-teman Denny. Mantap, itu baru Denny yang saya kenal. Mengembangkan sisi positif. Tunjukkan ke mereka bahwa Denny itu punya potensi yang baik. Ya, Iya, nanti Bu. lama-lama teman Denny akan mengetahui kok Denny itu anaknya seperti apa. Tetap semangat. Tetap Oke? semangat. Iya dong. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini. Kembali ceria lagi, jangan murung lagi. Iya, Oke? Bu. Oke, Bu. Boleh kembali ke tugas, silakan. Saya pamit ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Pada kasus 2, Anis adalah siswa kelas 10 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Anis adalah siswa yang rajin, periang, dan pintar. Tetapi akhir-akhir ini Anis ke sekolah dengan menggunakan make up yang cukup terlihat jelas. Bedak, lipstik, bahkan pensil alis pun dipakai ketika di sekolah. Anis beberapa kali ditegur oleh guru atas perilakunya itu. Tetapi Anis masih saja menggunakan make up berlebihan ke sekolah. Hingga suatu hari, Bu Yeni selaku wali kelas memanggil Anis ke ruangannya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam, Anis. Sini, masuk. Iya, Bu. Silakan duduk. Bu Yeni memanggil saya ke sini ada apa ya, Bu? Iya, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Bu Yeni pengen ngobrol, nggak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Oke. Bu Yeni mau tanya, hari ini apa yang Anis pakai ke sekolah? Seragam OSIS lengkap, Bu. Terima kasih sudah menggunakan seragam OSIS lengkap hari ini. Tapi coba tolong dilihat lagi. Selain seragam OSIS lengkap, Anis pakai apa lagi ke sekolah? Saya memakai pensil alis sama lipstik, Bu. Pensil alis sama lipstik. Terima kasih atas kejujuranmu. Sebelumnya, Bu Yeni mau tanya masalah makeup ini. Anis tahu nggak kalau di sekolah kita itu ada tata tertib yang membicarakan tentang siswa tidak diperbolehkan menggunakan makeup secara berlebihan ketika di sekolah. Tahu, Bu. Tahu ya? Oke, baik. Intinya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak apa-apa. Yang penting dari lubuk hatinya Anis itu ada keinginan untuk memperbaiki. Setiap tindakan itu kan pasti ada alasannya. Nah, Bu ini pengen tahu nih, ketika Anis pakai make up, kira-kira alasannya Anis apa? Ya karena Anis merasa nggak pede, Bu. Di zaman sekarang kan kalau nggak cantik itu nggak dihargai. Nah, itu yang membuat Anis nggak percaya diri. Anis juga pernah diejek sama teman, katanya hitam. Nah, dari situ Anis mencoba mempercantik diri dengan cara memakai make up, Bu. Oh, jadi ada teman yang mengejek Anis Iya, Bu. di sekolah ini? Iya, Bu. Berarti Anis sakit hati dong? Iya dong, Bu. Kalau diejek kayak gitu ya sakit hati. Oke, kalau Bu Yani jadi Anis juga pasti sama sih, sakit hati juga. Untuk kamu cuma efeknya nggak separah yang Bu Yani bayangkan. Kadang-kadang kan ada anak yang sampai berkelahi kan sama temennya yang mengejek itu. Terima kasih, berarti Anis sudah punya kontrol diri yang baik. Oke, tapi coba kita pikirkan bareng-bareng. Apa yang sudah Anis lakukan ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu seperti apa? Masih. Anis ingin jadi siswa yang seperti apa? Saya ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab, jujur, baik, dan yang paling utama adalah saya ingin menjadi siswa yang percaya diri, Bu. Mantap, keren. Nah, sekarang ayo kita mikir bareng-bareng solusinya seperti apa. Anis ingin jadi anak yang percaya diri, bertanggung jawab, dan semua yang disebutkan Anis tadi. Tapi caranya gimana biar tetap tidak melanggar tata tertib? Punya solusi? Ya, kira-kira gini Bu solusinya. Di era zaman sekarang kan
kita sebagai remaja seharusnya tidak menuntut diri sendiri untuk mengikuti tren yang ada. Kita seharusnya selalu bersyukur terhadap apa yang kita punya karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Mantap, itu yang perlu digarisbawah. Berarti kalau misalkan hari ini kita bisa mulai solusinya, kira-kira langkah pertama apa yang akan Anis lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Anis mau membersihkan make upnya, Bu. Mau ya? Mau dong, Bu. Mantap. Bu Yuni bantu ya? Boleh. Bu Yuni punya pembersihnya, tapi nanti tolong dibersihkan. Ya, Bu. Tolong dibersihkan ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Wah, terima kasih Anis sudah mulai melakukan perbaikan diri. Ya, diterapkan terus ya, jangan Ya, Bu. hanya hari ini aja ya. Oke, terima kasih hari ini sudah bertemu dengan saya. Maaf mengganggu waktunya. Boleh kembali ke kelas lagi. Ya, Bu. Terima kasih Anis. Ya, saya kembali ke kelas dulu, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.